Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pembunuhan berantai yang berasal dari Jepang. Pelaku pembunuhan berantai itu sangat ahli dalam memanipulatif korbannya. Dia adalah Futoshi Matsunaga. Futoshi Matsunaga adalah pembunuh berantai yang sangat kejam yang berasal dari Jepang. Kasusnya juga dikenal sebagai insiden pembunuhan berantai Kitakyushu. Bagaimana kisah dari Futoshi Matsunaga ini, dan bagaimana juga dia memanipulatif korbannya sehingga korban-korbannya percaya kepadanya? Ikuti kisah selengkapnya. Oh iya, sebelum masuk ke kisahnya, boleh dong saya minta subscribe dari kalian semua. Dan terima kasih ya buat kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan sekarang kita lanjutkan ke kisah Futoshi Matsunaga. Futoshi Matsunaga adalah pembunuh berantai asal Jepang yang didakwa atas 7 kasus pembunuhan. Ia melakukan aksi pembunuhan, penipuan, penyiksaan dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998. Dia melakukan aksinya tidak sendiri. Dia mempunyai seorang kaki tangan yang bernama Junko Ogata. Kejahatan Matsunaga begitu sangat mengerikan, sehingga media massa pada saat itu tidak bisa melaporkan rincian kejahatannya. Meskipun begitu, beberapa jurnalis mempublikasikan rincian kejahatan dari Futoshi Matsunaga. Futoshi Matsunaga lahir di Kokura Kitaku, Kitakyushu, Prefektur Fukuoka, dan dibesarkan di Yanagawa. Meskipun ia anak baik di sekolah dan memiliki kepribadian yang menarik, Matsunaga cenderung menunjukkan masalah kedisiplinan. Ia menikah pada usia 19 tahun dan memiliki seorang putra. Namun, pada tahun 1982, meskipun ia memiliki setidaknya 10 orang simpanan di sisinya, ia tertarik dengan seorang wanita bernama Junko Ogata. Pada tahun 1984, ia berjanji akan menikahi Junko. Tetapi ibu Junko, Shizumi, tidak menyetujuinya karena perlakuan Matsunaga terhadap putrinya. Marah karena hal itu, ia memukuli dan melecehkan Shizumi. Matsunaga membuat perusahaan perlengkapan tidur dan pada tahun 1985 ia membeli sebuah bangunan untuk dijadikan pabrik. Di tahun yang sama, Junko mencoba melakukan bunuh diri, namun tidak berhasil. Matsunaga meyakinkan Junko bahwa keluarganya membencinya dan membujuk Junko untuk tinggal bersamanya. Selama perusahaan kasur miliknya beroperasi, ia sering tiba-tiba menyetrum pegawainya. Ia juga terkadang tiba-tiba berteriak ke arah orang-orang mengatakan hal-hal seperti, "Ada roh di belakangmu, itu menyerap keberuntunganmu," yang dicampur dengan kalimat religius. Karena sudah tidak tahan, istrinya melarikan diri bersama putranya dan melaporkan Matsunaga atas kekerasan dalam rumah tangga. Korban pertama Matsunaga adalah seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Pada bulan April 1993, Matsunaga berbohong pada wanita tersebut bahwa Junko adalah saudaranya. Ia merayu wanita tersebut untuk meninggalkan suaminya dan melarikan diri bersamanya. Salah satu anak wanita tersebut meninggal secara misterius pada September 1993. 2 anaknya yang lain pergi untuk tinggal bersama dengan ayahnya. Selama hubungan mereka, Matsunaga menipu dan mencuri uang wanita tersebut sekitar 11,8 juta yen, atau apabila dirupiahkan sekarang, itu sekitar 1 miliaran rupiah. Pada bulan Maret 1994, wanita tersebut meninggal secara misterius, tetapi polisi tidak dapat membuktikan bahwa Matsunaga membunuhnya ataupun anaknya. Di tahun yang sama, Matsunaga menargetkan Kumio Toraya dan putrinya. Kumio mengaku dan menceritakan beberapa informasi tentang riwayat kriminalnya, dan Matsunaga menggunakan informasi tersebut untuk memeras Kumio. Kumio dan putrinya akhirnya disandra di dalam kamar Matsunaga di sebuah kondominium di Kitakyushu. Selama penyanderaan, Matsunaga menyiksa Kumio dengan alat kejut listrik, memaksanya untuk memakan kotorannya sendiri dan memaksa putrinya untuk menggigit tubuh Kumio. Ia kemudian meninggal akibat penyiksaan tersebut pada tahun 1996. Ia
kemudian menyuruh putrinya dan Junko untuk membuang mayatnya. Sisa-sisa mayat Kumio dibuang ke laut dekat semenanjung Kanusaki. Di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1996, Matsunaga menemukan target lain, wanita yang pernah berkenalan dengan Kumio. Matsunaga berjanji akan menikahinya, tetapi ia malah menyanderanya dan putrinya. Dan penyiksaan pun dimulai. Dia menipu wanita itu sebesar 5,6 juta yen atau apabila dirupiahkan sekarang sekitar 600 jutaan rupiah. Pada bulan Maret 1997, wanita tersebut melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 2 dan membuatnya terluka. Ia kemudian dirawat di rumah sakit jiwa dan putrinya dibebaskan. Pada suatu hari di bulan April tahun 1997, Junko berangkat kerja dan tidak kembali lagi. Matsunaga kemudian menelpon keluarga Junko, memberitahu mereka bahwa Junko menghilang. Ia mengancam keluarga Junko dan memberitahu mereka bahwa Junko adalah seorang pembunuh demi memeras uangnya, namun tidak berhasil. Tidak lama kemudian, Matsunaga memalsukan bunuh diri. Percaya dengan hal itu, Junko kembali, tetapi malah menemukan bahwa Matsunaga masih hidup. Matsunaga mulai memperlakukan keluarga Junko dengan kejam. Ia juga melecehkan saudara perempuan Junko yang sudah menikah, yang bernama Reiko. Akhirnya, keluarga Junko memberikan 63 juta yen atau apabila dirupiahkan sekitar 7 miliar rupiah kepada Matsunaga. Setelah itu, ia menahan mereka semua. Ia menyiksa mereka, melukai kemaluan Shizumi dan Reiko dengan alat kejut listrik dan mengendalikan keluarga tersebut. Pada bulan Desember 1997, Matsunaga memaksa Junko untuk menyiksa ayahnya yang berusia 61 tahun yang bernama Takashige sampai mati dengan sengatan listrik. Setelah menderita karena penyiksaan dari Matsunaga yang terus berlanjut, kondisi mental Shizumi mulai memburuk. Matsunaga kemudian menyuruh Reiko dan suaminya Kazuya untuk mencekik Shizumi sampai mati pada Januari 1998. 1 bulan kemudian, Reiko mulai kehilangan pendengarannya karena penyiksaan. Ia kemudian memerintahkan Kazuya untuk mencekik Reiko sampai mati. Sementara putri mereka yang masih berusia 10 tahun yang bernama Aya menahan tubuh Reiko agar tidak memberontak. Setelah itu, Matsunaga dan Junko mengurung Kazuya di kamar mandi dan membiarkannya mati kelaparan pada bulan April 1998. Matsunaga juga memaksa Junko, Aya, dan putri Kumio untuk membunuh putra Reiko yang masih berusia 5 tahun bernama Yuki. Pada bulan Mei 1998, Aya mencekik Yuki, sedangkan Junko dan putri Kumio menahan tubuhnya. 1 bulan kemudian, putri Kumio membunuh Aya dengan cara dicekik. Matsunaga dan Junko memutilasi dan merebus sisa-sisa tubuh korban mereka di dalam pot, dan sebagian dibuang ke kamar mandi atau ke laut demi menghilangkan jejak. Putri Kumio sempat berkali-kali melarikan diri dari Matsunaga, tapi ia berhasil menemukannya dan kembali menahan dan menyiksanya. Sampai pada bulan Maret 2002, ia berhasil kabur lagi dan melaporkan kejahatan Matsunaga pada polisi. Polisi akhirnya menangkap Matsunaga dan Junko di kediaman mereka yang juga menjadi tempat kejadian pembunuhan. Di pengadilan, Putri Kumio memberikan kesaksian tentang kejahatan Matsunaga dan Junko, juga penyiksaan yang ia alami. Tetapi Junko membantah kesaksian tersebut dan mengatakan bahwa ingatan anak ini mungkin terguncang karena rasa bersalah akibat melakukan pembunuhan pertamanya. Junko dengan tenang mengakui keikutsertaannya dalam pembunuhan, tetapi Matsunaga menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan malah menyalahkan Junko. Ia bersikeras bahwa Junko dan Putri Kumio telah mengarang cerita tentangnya. Polisi tidak pernah menemukan sisa-sisa manusia ataupun bukti fisik dalam kasus ini. Jadi pengadilan hanya mengandalkan kesaksian dari Putri Kumio dan Junko dalam penyelidikan. Pada tanggal 28 September tahun 2005, pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada Matsunaga dan Junko atas 6 kasus pembunuhan. Pembunuhan terhadap Takashige tidak dihitung karena pengadilan menganggap bahwa mereka tidak membunuhnya secara langsung, melainkan hanya melukainya dengan listrik yang akhirnya mengakibatkan kematian. Mereka mengajukan banding atas putusan hukuman mati tersebut.
Pada tanggal 26 September tahun 2007, akhirnya pengadilan memutuskan hukuman mati untuk Matsunaga, sedangkan hukuman untuk Junko diubah menjadi penjara seumur hidup. Nah, itulah akhir cerita dari Futoshi Matsunaga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan nanti saya akan kembali dengan video-video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya guys. Bye.